outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori-teori terkait titrasi kompleksometri terlebih dahulu, mulai dari prinsipnya, kemudian apa saja syarat-syaratnya untuk bisa dilakukan titrasi kompleksometri ini. Lalu kita juga akan bahas tentang agen pengompleks yang disebut dengan komplekson. Selanjutnya kita bahas indikator dan jenis-jenis metode yang digunakan dalam titrasi kompleksometri ini. Bisa dengan cara langsung, cara tidak langsung, dan lain-lainnya. Nanti ini akan kita bahas semuanya. Nah, setelah mengetahui teorinya, kita akan lanjut membahas aplikasi dan manfaatnya dalam analisis kuantitatif. Bisa untuk bahan baku farmasi dan juga sediaan farmasi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, prinsip titrasi kompleksometri ini adalah pembentukan senyawa kompleks antara complexing agent atau disebut juga dengan komplekson dengan ion logam sebagai atom pusat. Teman-teman masih ingat teori asam basa Lewis pada materi titrasi asam basa? Nah, titrasi kompleksometri ini juga mengadopsi teori tersebut, di mana senyawa komplekson bertindak sebagai basa yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam. Nah, ion logam di sini bertindak sebagai asam. Bila donor pasangan elektron hanya ada satu donor, maka disebut dengan ikatan kompleks biasa. Namun, bila donor pasangan elektronnya lebih dari satu donor sehingga membentuk cincin, maka ini disebut dengan ikatan kompleks kelat. Gambar pertama merupakan struktur kimia dari Na2-EDTA yang merupakan komplekson yang paling sering digunakan dalam titrasi kompleksometri. Nah, gambar kedua merupakan struktur Na2-EDTA yang telah membentuk kompleks dengan ion logam. Misalnya kita simbolkan saja dengan M. Kelihatan ya kalau atom-atom yang memiliki pasangan elektron bebas seperti O dan N menyumbangkan elektronnya kepada ion M, sehingga terbentuklah kompleks. Karena ada banyak atom sebagai pendonor pasangan elektron bebas dan terbentuk juga cincin, maka kompleks logam dan Na2-EDTA ini disebut juga dengan kelat. Ternyata tidak semua reaksi pembentukan kompleks itu dapat digunakan untuk titrasi kompleksometri. Ada 6 syaratnya. Yang pertama, kompleks harus terbentuk stabil. Kemudian reaksi yang terjadi harus dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, tidak mempunyai reaksi samping. Yang keempat, pembentukan kompleks tidak terlalu lama dan tidak boleh mengendap. Yang kelima, ada perubahan nyata yang dapat diamati, baik dengan indikator visual ataupun dengan potensiometri. Dan cara terakhir, harus ada indikator yang dapat menunjukkan perubahan tersebut. Indikator ini bekerja pada kondisi yang sama dengan reaksi kompleksasi yang terjadi. Komplekson-komplekson yang dapat digunakan dalam titrasi kompleksometri ada garam Na dari asam nitrilotriasetat atau disingkat dengan NTA, kemudian garam Na dari asam 1,2 diaminosikloheksan tetraasetat, dan garam Na dari asam etilen diamin tetraasetat atau disingkat dengan EDTA. Tapi yang paling sering digunakan adalah garam Na dari asam etilen diamin tetraasetat atau EDTA, terutama Na2-EDTA. Ada yang tahu kenapa? Alasannya adalah karena Na2-EDTA ini dapat bereaksi dengan hampir semua logam pada sistem periodik. Kemudian kompleks yang dihasilkan lebih stabil, sesuai dengan syarat yang kita bahas tadi. Ligannya membentuk senyawa kelat heksadentat yang sesuai dengan bilangan koordinasi ion logamnya. Dan yang tidak kalah penting adalah alasan ekonomis juga, karena harganya relatif lebih murah. Ada 3 jenis indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri ini. Yang pertama, indikator logam, yaitu indikator yang memiliki ion logam, misalnya M, dan akan berikatan dengan komplekson, misalnya EDTA, membentuk kompleks logam dan komplekson, jadi MEDTA. Dan indikator, tanpa adanya ion logam. Warna indikator dalam keadaan yang mengandung ion logam harus berbeda dengan warna indikator yang telah melepaskan ion logam, dan harus sensitif, sehingga dapat dijadikan sebagai patokan titik akhir titrasi. Tentunya stabilitas kompleks logam yang akan dianalisis harus lebih besar daripada stabilitas kompleks logam indikator. Jadi, setelah semua logam yang dianalisis membentuk kompleks, barulah komplekson akan membentuk kompleks dengan logam indikator. Langsung terjadi perubahan warna dan titrasi selesai. Yang kedua, ada indikator redoks.
Indikator redox ini khusus untuk analisis logam-logam yang mempunyai 2 atau lebih tingkat oksidasi. Misalnya Fe, ada Fe2+, ada Fe3+. Jadi, awalnya ion logam membentuk kompleks dengan EDTA. Nah, bila ada kelebihan ion logam, maka indikator akan membuat ion logam tersebut menjadi tereduksi atau teroksidasi. Indikator ini pun otomatis juga akan mengalami reduksi atau oksidasi. Indikator yang tereduksi atau teroksidasi ini akan berbeda warnanya dengan indikator awal yang belum tereduksi atau teroksidasi. Yang ketiga, ada indikator asam basa. Indikator asam basa ini khusus untuk reaksi pembentukan kompleks yang melepaskan ion H+. Ion H+ ini selanjutnya akan dititrasi secara titrasi asam basa. Ini adalah 4 indikator yang paling sering digunakan dalam titrasi kompleksometri. Ada eriochrome black tea atau EBT, ini paling sering digunakan. Bisa untuk analisis logam CD, PB, HG, ZN, Mg, Ca, dan Fr. Kemudian ada juga thiourea, biasanya untuk logam Bi. Ada silenol orange, yang biasanya untuk logam Bi dan Al. Serta ada juga piridil azanaftol untuk logam Cu, Cd, Zn, dan Ce. Titrasi kompleksometri ini bisa menggunakan beberapa metode. Bisa dengan cara langsung, yaitu larutan yang mengandung ion logam dititrasi langsung menggunakan EDTA. Atau dengan cara tidak langsung. Jadi, larutan ion logam ditambahkan dengan EDTA berlebih. Kemudian kelebihan EDTA inilah yang dititrasi dengan larutan baku logam. Selanjutnya ada cara substitusi. Jadi ion logam yang ingin dianalisis, misalnya ion logam A, ditambahkan ke dalam larutan kompleks dari komplekson dan logam lain, misalnya logam B. Maka posisi logam B akan digantikan oleh logam A, sehingga membentuk kompleks antara komplekson dan logam A, serta melepaskan ion logam B. Nah, ion logam B inilah yang selanjutnya dititrasi secara kompleksometri. Ada juga cara asam basa. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bila pembentukan kompleks melepaskan ion H+, maka ion H+ ini dapat dianalisis secara titrasi asam basa. Selanjutnya ada juga cara iodometri. Syaratnya sama dengan cara asam basa, yaitu bila pembentukan kompleks melepaskan ion H+. Namun, ion H+ ini dapat juga dititrasi secara iodometri. Kemudian, ada cara redox. Metode ini khusus untuk analisis logam-logam yang mempunyai 2 atau lebih tingkat oksidasi. Jadi, awalnya ion logam membentuk kompleks dengan EDTA. Kemudian, kelebihan ion logam akan direduksi atau dioksidasi. Dan terakhir, ada metode Disco-Collinius. Prinsipnya sama dengan cara substitusi. Namun metode ini digunakan bila kompleks logam indikator terlalu stabil, sehingga penambahan komplekson tidak menyebabkan perubahan warna yang dapat diamati. Sesuai dengan prinsipnya, titrasi kompleksometri ini dapat diaplikasikan untuk analisis kuantitatif senyawa yang mengandung ion logam. Namun harus tetap memenuhi syarat-syarat yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Rumus yang digunakan adalah mol komplekson sama dengan mol senyawa logam. Karena mol sama dengan volume dikali molaritas, maka volume komplekson dikali molaritas komplekson akan sama dengan volume senyawa logam dikali molaritas senyawa logam. Apakah perlu dikali dengan valensi seperti titrasi asam basa? Jawabannya tidak. Karena dalam pembentukan kelat, satu ion logam selalu bereaksi dengan satu ion komplekson. Tidak tergantung pada valensi dan muatan ion logamnya. Sekarang saatnya kita bahas contoh soal yuk. Sebanyak 10 ml sampel larutan yang mengandung kalsium laktat BM218,22 ditambahkan 10 ml larutan Na2EDTA 0,05 m. Campuran ini kemudian dititrasi dengan magnesium sulfat 0,05 m hingga titik akhir titrasi dan dibutuhkan volume titran sebanyak 6,5 ml. Berapakah kadar kalsium laktat dalam sampel larutan tersebut? Kalau dari soal ini kira-kira menggunakan jenis metode yang mana ya? Ya, ini adalah contoh metode titrasi tidak langsung. Di soal ini disebutkan bahwa Ca laktat ditambahkan dengan Na2EDTA. Na2EDTA ini pasti dibuat berlebih karena selanjutnya akan dititrasi dengan Mg sulfat.
Begini nih persamaan reaksinya. Ca2 plus bereaksi dengan Na2EDTA menghasilkan CaEDTA dan ion Na plus. Kemudian kelebihan Na2EDTA bereaksi dengan Mg2 plus. Itu akan menghasilkan MgEDTA dan ion Na plus. Mol Na2EDTA total itu sama dengan volume Na2EDTA dikali molaritas Na2EDTA. Kita masukkan angka-angkanya ya. 10 ml dikali 0,05 M itu sama dengan 0,5 milimol. Selanjutnya kita hitung mol Na2EDTA yang bereaksi dengan ion Mg2+, pastinya akan sama dengan mol ion Mg2+. Mol sama dengan volume dikali molaritas. Jadi 6,5 ml dikali 0,05 molar sama dengan 0,325 milimol. Dari sini kita bisa tahu berapa mol Na2EDTA yang bereaksi dengan ion Ca2+, yaitu mol total dikurang dengan mol yang bereaksi dengan ion Mg2+, yaitu 0,175 milimol. Mol Na2EDTA ini sama dengan mol ion Ca2+, juga sama dengan mol kalsium laktat. Nah, kadar kalsium laktat dalam larutan tersebut adalah massa kalsium laktat dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Perlu diingat, satuannya harus sama ya. Karena tadi yang baru kita peroleh adalah mol dari kalsium laktat, maka harus dikonversi ke gram terlebih dahulu dengan dikali BM-nya. Sehingga massa kalsium laktat adalah 0,038 gram. Kemudian, massa larutan di soal tidak diketahui. Yang diketahui adalah volumenya, yaitu 10 ml. Bisa kita anggap massa jenisnya sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mililiter. Sehingga diperoleh massa larutan adalah 10 gram. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. 0,038 gram dibagi dengan 10 gram dikali 100%. Jadi, kadar kalsium laktat adalah 0,38%. Jika teman-teman mau mempelajari lebih dalam, bisa baca referensi di akhir video ya. Sekian obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmasis Learning Partner.